Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rini Ekasari, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 3.1 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Diawali dengan pertanyaan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbert. Pertanyaan pertama, dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda hadapi saat ini? Baiklah, saya akan coba memaparkannya. Berdasarkan kutipan tersebut, tersirat makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar atau utama. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari adalah yang terkait dengan etika. Etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain nilai kebajikan dasar dalam pengambilan keputusan adalah berpihak kepada murid dan bertanggung jawab, sehingga pada saat dasar pengambilan keputusan sudah dikuasai. Hal inilah yang membuat permasalahan apapun akan lebih mudah dan lebih terarah dalam menemukan solusi permasalahannya dan pengambilan keputusannya. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Ketiganya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai, maka kita akan mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak kepada murid, sehingga akan memberikan dampak positif bagi lingkungan di tempat kita berada. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Baiklah, dalam proses pembelajaran tidak menutup kemungkinan akan ada saja masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin, tentunya kita harus senantiasa peka terhadap permasalahan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan diantaranya berpihak kepada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Maka, secara tidak langsung, kita telah memberikan contoh teladan kepada murid cara pengambilan keputusan yang adil, arif, dan tidak subjektif. Berikutnya, kita lanjut dengan sebuah kutipan lagi. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Orang yang berpendidikan akan memiliki etika dibanding orang yang tidak memiliki pendidikan. Dengan beretika, maka segala perilaku akan sesuai dengan nilai, norma, dan hukum yang berlaku. Sehingga dengan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan, maka akan mempermudah dalam proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan. Kita lanjut pada bagian rangkuman kesimpulan pembelajaran. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Yang namanya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang dipimpinnya, atau ingarsa suntulada. Hasil keputusan harus mampu membangkitkan semangat untuk terus melakukan inovasi dalam melakukan pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid, atau ingmadia mangun karsa. Dan seorang pemimpin harus terus memberikan motivasi atau bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan yang disebut dengan Tutwuri Handayani, agar diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sebagai guru penggerak diantaranya yang pertama, berpihak kepada murid, yang kedua, mandiri, ketiga, kolaboratif, yang keempat,
reflektif, dan yang terakhir adalah inovatif, di mana nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh kepada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil, yang nantinya disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Baik, kita mulai dari yang namanya kegiatan coaching. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap, yaitu dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching itu dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusan pun, sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut. Dengan demikian, kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak. Baik, kita akan mulai dari bagaimana cara kita memahami sosial emosional itu sendiri. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Memiliki kesadaran sosial sehingga memahami sudut pandang dan dapat berempati kepada orang lain. Dan memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dengan dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Hal itulah yang membuat pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Di antaranya, keadilan, keselamatan, tanggung jawab, rasa syukur, lurus hati, dan masih banyak yang lainnya. Dilema ITK harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang didasari pada nilai-nilai kebajikan tersebut. Baiklah, kita akan bahas pertanyaan yang tadi. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Baiklah, yang namanya tantangan dimanapun kita berada pasti selalu ada. Salah satunya di lingkungan di tempat saya bekerja. Tantangan yang terjadi antara lain masih kentalnya kebiasaan atau budaya yang dilakukan secara turun-temurun. Saat mengambil keputusan, sulit untuk lepas dari kebiasaan tersebut, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak relevan. Perlu adanya paradigma. Seharusnya paradigma yang diambil adalah kebenaran lawan kesetiaan, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Baiklah, pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada murid. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak kepada murid adalah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid, sehingga nantinya akan tercipta merdeka belajar dengan potensi yang berbeda-beda.
Bagaimana pula seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Nah, di sini tentu yang namanya seorang pemimpin pembelajaran pasti bisa mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pemimpin harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, sesuai dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Baiklah, saya akan coba menjelaskan kesimpulan akhir saya setelah mempelajari modul ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Pengambilan keputusan haruslah dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan kesadaran diri, mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan, diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, saya akan memaparkan pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pertama, perbedaan dasar antara dilema etika dengan bujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk dalam dilema etika. Namun, jika hanya salah satu yang benar dan yang lainnya salah, maka termasuk ke dalam bujukan moral. Yang kedua, terdapat 4 paradigma dilema etika, antara lain individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Yang ketiga, terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Yang keempat, 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, serta lihat lagi keputusan dan lakukan refleksi. Yang terakhir, hal-hal di luar dugaan adalah dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul lain yang telah dipelajari sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentu saja pernah. Namun, sebelumnya saya tidak mengetahui adanya tahapan dilema pengujian dalam pengambilan keputusan. Sehingga, keputusan langsung diambil tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi. Saat mempelajari modul ini, ternyata sebelum mengambil keputusan, perlu adanya penentuan paradigma, penentuan prinsip, dan menjalankan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan terlebih dahulu. Tentunya dengan dasar nilai-nilai kebajikan, berpihak kepada murid, dan bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dalam mempelajari konsep ini sangat berdampak besar terutama bagi diri saya sendiri, terutama dalam pengambilan keputusan, di mana sebelumnya saya tidak menggunakan langkah-langkah apapun. Sekarang, dengan mempelajari modul ini, ternyata sangat perlu adanya pemilihan paradigma yang tepat, prinsip yang sesuai, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang sistematis. Yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin?
Tentu sangat penting mempelajari modul ini, baik sebagai diri sendiri atau individu, maupun sebagai pemimpin, karena dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid. Demikianlah pembahasan saya mengenai koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.